Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Eh, Apa namanya hari ini kita akan me, sosialisasikan terkait pembelajaran di informatika untuk batch 10 dan nanti juga ada apa ya RPL ya untuk Pak Doni, Pak Putra nanti juga akan saya bahas sedikit. Nah, terkait pembelajaran apakah ada kendala terkait apa namanya masuk iKlas atau Siakat, Pak, Mbak semuanya Saya aman, Pak. aman ya? Ya, Pak, saya malah aman. udah bisa bahasa Indonesia ya, Pak. Satu itu, satu modul. Oh, oke oke. Pak Pak ini Pak Putra itu Pak Badru ya? Betul, Pak. Oh, oke. Biar singkat, Pak. Iya Pak Putra aja. Ada kendala lagi Pak? Lah ada gimana? Ada kendala nggak untuk masuk akunnya? Tidak ada kendala, cuman di dalam materi itu masih kosong ya. Oke. Materi apa Pak? Ya, itu sih. Oke oke. Nanti saya cek. Literasi. Oh, digital literasi. Oke. Hmm. Oke, berarti Iya, aman ya. Nah, ini iya, iya. saya share screen dulu, teman-teman. Nah, baik. Jadi ini mata kuliahnya di semester biar ini ya terlalu banyak. Nah, oke. Nah, di semester 1 ini teman-teman di batch 10 nanti mata kuliah yang warna apa? Hijau ini ya biar ini ya. Ini kecuali RPL nanti ya, Pak Putra, Pak Doni. Nah, ini jadi nanti mata kuliah yang teman-teman kerjakan sendiri secara individu itu yang warnanya putih ini. Digital literasi, aljabar linear, matematika diskrit. Nah, ini artinya nanti Pak Lang ada ngerjain sendiri secara individu. Nah, yang mata kuliah yang apa namanya? Hijau yang saya warnain hijau ini. Nah, itu eh nah, ini terlihat besar ya. Nah, ini nanti berbentuk project. Jadi itu ya. Nanti ini berbentuk project. Jadi 4 mata kuliah itu dijadikan satu. Nanti dibagi kelompok. Misal kelompoknya Pak Laada, kemudian Mas Aldi, kemudian Mbak Arvira gitu. Nah, itu menjadi satu apa namanya? Satu kelompok nanti membuat project. Jadi 4 mata kuliah dijadikan satu. Nah, ini nanti ada pendampingan gitu ya untuk mata kuliah yang 4 ini kita cek IT literasinya teman-teman itu seperti apa. Misal nanti bagaimana menggunakan tools untuk ngodingnya mau VS Code atau apa Google Colab dan lain sebagainya. Nah itu kita latih nanti. Mulai dari nanti apa bisa nggak nih apa memasukkan file ke Google Drive dan lain sebagainya. Nah itu kita ajari nanti. Ada pelatihan-pelatihannya. Jadi di semester 1 itu teman-teman itu IT fundamental hal-hal yang sederhana mulai dari ngupload ke Google Drive, nyimpan video, ngupload ke YouTube, mungkin mungkin belum belum pernah melakukan. Nah, nanti kita ajarin siapa yang sudah berarti ya nggak usah ikut gitu ya, ikut juga boleh. Nah, kalau nggak ikut juga nggak apa-apa. Misal kayak Pak Doni kan udah terbiasa dengan ekosistem Google, menggunakan Gemini, menggunakan Gravity dan lain sebagainya itu sudah biasa. Oh, aku nggak perlu ikut, nggak masalah. Tapi yang belum IT literasinya, misal nggak punya laptop dan lain sebagainya, nanti kita akan dampingi. Nah ini, jadi saya ulangi lagi, 4 mata kuliah ini nanti dikerjakan per kelompok. Satu kelompoknya bisa 4 orang sampai 5 orang, gitu ya. Nanti ada yang bagian, nah ini nanti habis Lebaran juga nanti akan diadakan Zoom
kenapa kita pembelajarannya itu berbasis proyek di prodi informatika. Nah, Pak, kenapa misal ada yang bertanya 5, 6, 7 ini kok nggak dijadikan satu? Beda ini ya, matematika ya, ini digital literasi dan dosennya bukan dari prodi informatika, susah ngaturnya. Kalau 4 mata kuliah ini dari prodi informatika, jadi bisa dikondisikan apa proyeknya gitu. Nah, ini saya ulangi lagi, untuk ngezoomnya itu nanti di habis Lebaran kita ngezoom pelatihannya nanti akan dijadwalkan kapan belajar tentang ekosistem Google, misal belajar Canva, belajar editing, belajar codingnya, nanti ada pendampingan sehingga nanti proyeknya ini bisa jalan gitu. Nah, kemudian nanti semester 2, 3 juga begitu. Nah, 3 mata kuliah dijadiin 1, 4 mata kuliah dan dijadiin 1 dan lain sebagainya. Tapi kita fokusnya di semester 1 dulu. Oke, nyampe sini ada pertanyaan teman-teman terkait perkuliahan. Bisa ya? Silakan Pak Lada. Dalam 4 topik ini kita satukan terus dalam materinya itu diambil saripatinya begitu ya? Betul. Jadi materi nanti ditaruh di sini, Pak. Nah, materi itu misalnya ya mata kuliah apa tadi? Nah ini data science gitu ya. Pak Singgi izin tanya. Ya, Saya belum belum dapat akun ke AI Class itu dapat akunnya dari mana ya? oh, nanti saya kirim ke Pak Doni ya. Nah, Oh ya oke siap. Siap. Terima kasih. ya. Nah, ini misal nanti ya teman-teman semuanya mata kuliah ini itu sudah ada materinya. Jadi pertemuan 1 sampai 16 itu materinya ada. Itu misal pemrograman dasar materinya ada berbentuk video, ada yang berbentuk PPT, ada yang berbentuk modul dan lain sebagainya. Nah, contoh misal saya ambil ini ya data science. Nah, jadi nanti teman-teman itu sebelum membuat projectnya gitu ya. Nah, ini teman-teman belajar dulu di sini. Nah, ini pertemuan 1 sampai 16. Nah, ini di sini ya, teman-teman, nanti materinya itu ada. Ini buat materi. Jadi sebelum membuat projectnya, teman-teman itu mempelajari di sini. Nah, pertemuan 1 sampai misal sampai 8 atau 1 sampai 16, teman-teman itu sudah ada di sini. Gitu. Nah, teman-teman nanti untuk mata kuliah yang khusus bed 10 ini enggak perlu mengerjakan UTS-nya. Jadi nanti UTS itu berbentuknya project itu dihitung. Nanti projectnya misal membuat aplikasi sederhana terkait portofolio gitu ya. Nah, itulah yang nanti yang dinilai. Nah, ini materinya itu ada. Jadi Pak Lada nanti tinggal belajar aja di AI Class. Jadi sebelum saya membuat project 4 mata kuliah dijadikan 1, itu saya harus belajar dulu di sini. Materinya apa gitu ya. Nah, nanti kalau sudah aku
sudah belajar semuanya, kemudian nanti didiskusikan antar kelompok. Dari 4 mata kuliah ini, saya ingin membuat misal sistem informasi desa atau sistem absensi di sana, gitu. Misal nih contoh ya. Tapi nanti ada panduannya, topik-topiknya ada. Jadi milih di instansi pendidikan atau kesehatan atau apa gitu ya. Nanti bisa topiknya dipilih gitu ya. Jadi teman-teman sebelum mengerjakan 4 mata kuliah, kita menyebutnya capstone project. Ya, sebelum mengerjakan project, jadi harus belajar di sini. Nah, untuk apa? Di pertemuan 1 sampai 16 belajarnya itu begini, teman-teman. Nah, ini Pak Laada nanti nggak bisa nih buka langsung pertemuan 7. Jadi harus dari pertemuan 1 dulu ini dibuka, baru bisa membuka video. Nah, ini nanti ada tulisan di sini. Nih, dapat diakses setelah menyelesaikan aktivitas modul IDS. Nah, jadi nggak bisa nih nanti kalau dikunci, misal Pak Lada kok Pak mata kuliah saya kok dikunci semuanya gitu ya. Di sini ada gambar kunci gitu ya. Oke, kita coba ini ya contoh gitu ya. Tapi Pak Lauda sudah ini ya mencoba ya. Belum ada materi, isinya belum ada. Oke. Iya. Ini Nanti baru proses ini nih, apa namanya? Upload. Ya, siap. Jadi begitu. Jadi intinya ini nggak bisa dibuka, ada tulisannya di sini ya. Sebentar, saya ini berikan contoh dulu nih. Saya izin pakai akunnya Pak Lada ya. Siap. Nah, teman-teman jika lupa akun itu sebetulnya bisa di reset, dan atau kalau bingung bisa hubungin saya aja, nanti saya ini. Nah, ini misal Pak Lada nih, saya reset dulu ya biar ini. Iya, siap. Oke, nah ini nanti passwordnya 1 sampai 8 Pak Lada. Nanti bisa diganti lagi. Iya, nah, Pak. Oke, kita coba nih di sini. Ikhlas. Jadi teman-teman nanti nggak bingung belajarnya. Saya kasih contoh dulu. Iya. Pak, izin Pak sebelum itu Pak. Ya, silakan Pak Lada. Macam ada latihan di dalamnya. Apakah itu ditulis di situ sementara macam matematika diskrit itu kan matriks ya? Ini wajib dikerjakan semuanya. Yang ada di maksudnya situ tidak ada itunya simbol untuk matriks, atau bagaimana cara melakukan itu? Difoto kah atau langsung ketik di situ? Oh, di Word biasanya Pak ngerjainnya, Microsoft Word. Ditulis juga nggak apa-apa kalau baru di-upload. Ya, baru di-upload. Itu belum, masih kurang paham dipakai link ya. Nah, ini contoh ya. Mata kuliah aljabar linear. Nah, ini cara sebetulnya sudah ada tutorialnya, teman-teman juga sudah bisa melihat yang ada di grup utama, nanti akan di-share oleh sekretariat. Nah, ini nanti bingung nih Pak,
di Ya. kurikulum saya kan ada 7. Kok ini ada 3, mana Ya. yang 4-nya? Gitu ya. Nah, di sini teman-teman melihatnya, dilihat semuanya. Nah, kalau sudah, baru nanti muncul semuanya mata kuliah yang 7 ini. Kan ada 7. Nah, nanti muncul di sini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ada 7 nih. Mata kuliahnya muncul semuanya. Kalau di situ nggak muncul tadi. Hanya 3. Nah, nanti di sini. Nah, kemudian ada fitur di sini juga nanti misal kalau Pak Lada, Pak Doni udah semester 2 ini ya. Nih, sekarang kan 2025 semester 2. Nah, ini berarti semester 2. Ini muncul nih. Kalau nanti tahun 2006 semester 1 nanti muncul mata kuliah yang semester depan. Kalau sekarang kan belum ada. Nah, jadi di sini filternya. Ya. Gitu. Nah, misal ini aljabar linier, kita buka, tidak tahu nih sudah ada belum ini materinya. Ya. Sudah Iya. ngecek belum Pak Lada? Ada belum nih? Sudah kayaknya belum Ya, belum ada isi. belum ada isi. Nah, ini caranya dicek di sini. Nah, di sini nih. Ini artinya Pak Lada udah, nah ini teman-teman semuanya. Nih. Ini kan dibuka nih. Aljabar. Oh iya, Nah, sudah. ya. Sudah. Udah. Nah, kemudian ini nggak bisa. Ini Pak Lada mau buka mengerjakan kuis di sini, ini nggak bisa nih. Nah, Iya. gimana caranya Pak? Jadi harus dari awal. Nih, baru ya, misal nih contoh saya bagaimana cara membuka ini. Ini ada nih, ada tulisannya. Dapat diakses setelah menyelesaikan aktivitas pertemuan 2. Ini berarti dikerjakan dulu, dicek. Nah, ini ada materi, ada videonya. Ini tinggal dibuka aja di sini, diklik. Nih ya, ini diklik. Kalau seperti ini, materi pertemuan 2, video pertemuan 2, ini diklik aja. Caranya begini. Nah, diklik aja di sini. Nah, di sini nanti ada 2. ada YouTube-nya, ada PPT. Nah, ini bisa dipahami ini seperti ini. Nah, ini dipelajarin. Ini matematika ya kan? Nah, ini dipelajari nih sama Pak Laada dan teman-teman. Nah, ini thank you baru. Nah, ini baru. Nah, ini YouTube-nya dilihat juga. Nah, ini langsung beri tanggapan gitu ya. Nih, latihan kerjakan soal yang ada di. Nah, ini hanya latihan ya. Gitu. Nah, ini nggak bisa diupload di sini. Gitu. Jadi hanya latihan aja Nah, kalau ada instruksinya misalnya, kemudian kerjakan latihan soal yang ada di akhir slide materi dan kumpulkan dalam bentuk PDF. Nah, itu baru dikerjakan. Tapi kalau instruksinya kerjakan latihan, artinya nggak perlu dikumpulkan. Jadi Pak Lada dan teman-teman itu hanya latihan. Nah, ini kalau harus diberi tanggapan. Itu ya. Siap. Misal gitu ya. Saya sudah mengerjakan itu. Nah, ini kalau untuk mengerjakan, sudah mengerjakan. Ini kan nggak ada nih instruksi untuk mengumpulkan, berarti nggak dikumpulkan. Biasanya kalau ada instruksi pengumpulan, maka harus dikumpulkan. Nanti diajarin caranya embed teman-teman. Jadi yang dari tadi ini misalnya ini. Nah.
Ini bisa juga diupload ke Google Drive. Saya sudah mengerjakan. Nah, ini misal nih kerjaannya itu. Nah, ini bisa di link berikut. Saya sudah mengerjakan. Nah, tapi ini kan nggak disuruh mengumpulkan. Berarti tagih Ya, gitu. contoh saja. Contoh saja. Siap. Baik, terima kasih Bu atau itu ya. Baik. Terima Ya. kasih Bu. Nah, misal gitu ya, kirim. Maka kalau sudah nanti bisa lanjut ini kembali lagi ini tanggapan. Nah, ini bisa lagi nih. Nah, ini tadi ya. Tadi kan harus nah, ini bisa mengerjakan lagi terus gitu. Caranya seperti itu. Belajarnya seperti itu. Bisa dipahami ya? Kalau absennya setiap Oke. absennya Oke. Nah, Pak, kalau absen gimana gitu ya? ya. Nah, ini terserah Pak Lada mau apa namanya? Per pertemuan, oh aku mau membuka pertemuan 1 tanda tangan juga boleh. Yang penting itu Pak, ini ditanda tanganin aja gitu ya. Ya. Tapi enggak wajib, ini enggak wajib untuk ditanda tanganin, enggak ditanda tanganin juga enggak apa-apa. Ya, ya. Kan kita digital, maksudnya kalau kampus konvensional Pak Laada datang, Mbak Alika datang, saya absen, saya centang hadir, gitu. Tapi kan kita digital, nah ini tanda tanganin aja. Ya. Oke. Cara belajarnya seperti itu. Nah, itu mata kuliah yang 3 ini wajib dikerjakan sendiri-sendiri, gitu ya. Jadi Mas Naufal harus mengerjakan sendiri-sendiri. Kalau ini nanti berbentuk proyek, nanti Pak Laada, Mbak Kaisa, Mas Naufal itu membuat grup. Nah, di situ nanti kamu belajarnya bareng di situ. Siapa yang bagian apa, ini bagian ini kelompok. Gitu. Kalau di kerjaan kita kan diajari untuk bekerja sama, gitu ya. Nah, dengan capstone project itu juga sama. Ini dikerjakan nih. Nah, nanti teman-teman nah, ini mata kuliah pemrograman dasar, pengantar revolusi industri itu dibaca-baca aja. Oh, struktur data itu ada ini gitu. Oke, untuk apa namanya? Pembelajarannya sudah bisa ya? Dipahami ya? Ya. Oke. Bisa tanya satu lagi, Kak? Silakan, Pak. Ya, macam tadi itu berarti ketika kita sudah bagi kelompok untuk 4 judul ini topik, berarti kita masing-masing proyek saja. Betul, 1 proyek. 1 kelompok, 1 proyek. Untuk 4 ini ya? Ya, 4 mata kuliah. Artinya di dalamnya ada pemrograman, introduksi apa namanya, mata pelajaran itu ada isinya di dalam masing-masing, struktur data. Betul. Ya. Izin Pak, pembagian kelompoknya bagaimana ya Pak? Oh, nanti saya ini Mas, saya yang bagi. Jadi teman-teman tinggal ini misal nanti dibagi yang dari misal Mas Andi dari mana ini? Dari Elvan. Oh, Elvan. Oke. Nah, kalau Elvan beda ya, Mas Andi. Oh iya. Karena yang Elvan itu kan sudah diambil nih, Mas Andi kan sudah mengambil di sana. Jadi nanti tinggal apa namanya ya? Tinggal beberapa mata kuliah aja yang dikerjakan. Nanti dikumpulin Mas yang ini, Mas apa yang dari Elvan. Begitu Mas Andi ya? Oh iya. Nah, soalnya dari Elvan itu beda. Yang beda itu dari Elvan Academy sama yang dari RPL, itu beda. Ini yang
ini dulu apa namanya? Yang apa namanya? Yang bukan dari Elvan Academy. Gitu. Terus nanti yang dari Elvan berarti bagaimana Pak teknisnya? Nanti habis Lebaran kayaknya Mbak ya, kita Zoom ya. Yang khusus dari Berarti nanti khusus sendiri ya Pak? khusus sendiri. Karena kan beberapa mata kuliah kan kamu sudah mengambil di Elvan Academy. Nah, itu Iya. nanti itu seperti apa ininya nanti kita jelaskan. Tapi enggak di sini, kita fokus ke yang batch 10 yang di luar Elvan Academy dan RPL. Permisi. Baik, Ya. terima kasih Ya. Pak infonya. Gimana Pak Lada? Ada lagi? Ya, nanti seiring waktu karena masih kabur juga di bagian 4 ini untuk penyesuaiannya itu. Ya. Karena banyak bidang macam pendidikan, pertanian. Ya, betul. Nanti didampingi, Pak. Jadi didampingi Ya, siap. terkait 4 mata kuliah ini. Intinya Ya, itu siap. 4 mata kuliah ini dijadikan proyek, ini dikerjakan sendiri. Oke, cukup ya, teman-teman, untuk ini penjelasan terkait kurikulum di batch 1 di semester 1. Cara mengaksesnya itu sudah ada ininya. Izin Pak, kalau yang tadi itu bisa di-share kah? Yang ini, yang mana? Yang tadi apa namanya yang ini? Oh, yang ini ya, nanti saya kirimkan, Pak. Iya, supaya kita bisa Oke, siap. Nanti saya screenshot kirim ini. Ya. Oke. Silakan siapa tadi? Mbak Aina. Mbak Keisha. Silakan, Mbak. Keisha cowok apa cewek ini? Oke. Ada lagi? Teman-teman terkait ini pembelajaran Berarti kita? yang 3 matkul bawah itu kita bebas mau belajar kapan aja Pak? Bebas. Jadi ini ya, kalau kita, jadi teman-teman itu bebas mengerjakan ini. Jadi kalau di UIC itu my campus, my skenario, gitu ya. Nah, misal aljabar linier, ini kan ini Mbak, ada waktunya, ada kalau belum menyelesaikan pertemuan 1, nggak bisa lanjut pertemuan 2. Nah, misal kayak gini nih, saya mau mengerjakan seminggu ini pertemuan 1 sampai 3, gitu ya. Itu boleh. Ini kita itu my campus, my skenario. Artinya karena Mbak Alika ini Senin sampai Jumat bekerja, aku mau fokus bekerja. Tetapi Sabtu Minggu aku mau ngerjain matematika diskrit sama aljabar. Nah, itu boleh. Jadi kita nggak di batasan waktu, mau ngerjainnya jam 12 malam, habis pulang kerja, boleh. Mau habis sholat tahajud mengerjakan, boleh. Mau dikerjakan seminggu sampai selesai, pertemuan 1 sampai 8, boleh. Jadi skenarionya itu diatur oleh Mbak Alika sendiri. Gitu. Nah, tapi nggak bisa ini langsung ngerjain kuis, jadi harus urut dari pertemuan 1 sampai pertemuan sampai kuis ini. Nah, kira-kira bisa dipahami ya, Mbak? Jadi skenarionya penyelesaian perkuliahan itu tergantung kamu. Baik, Pak. Jadi kalau 16 pertemuan itu udah sama TS UAS atau? Ya, UTS UAS. Udah masuk di 16 pertemuan itu ya? Betul. Itu ada kuisnya, ini tergantung dosennya, gitu ya. Ada kuisnya, ada tugasnya. Nah, itu wajib dikerjakan di sini. Nah, ini nanti kan kalau kuisnya nggak dikerjakan, jadi Mbak Alika nggak bisa nih mengambil UTS-nya gitu.
Itu. Pertemuannya 1 sampai 16 itu sudah ada UTS sama UAS-nya dan tugasnya. Kecuali ini. Nah, ini nanti untuk 4 mata kuliah ini dijadikan satu. Gitu. Oh, saya sudah belajar pemrograman dasar, saya sudah belajar struktur data, saya sudah belajar revolusi industri 4.0. Oh, aku pengen membuat aplikasi yang di pemrograman dasarnya itu ada percabangan, ada loopingnya, kemudian struktur datanya ada array-nya, ada ini. Itu saya gabungkan di industri 4.0-nya saya mau buat ini gitu ya. Kalau introduction to computer ICT kan kamu belajar apa sih yang ada di komputer itu gitu ya. Oh, ada keyboard, ada mouse, ada RAM, ada ini. Nah, itu belajar untuk dasar-dasarnya IT fundamentalnya. Jadi teman-teman itu sudah belajar menggunakan komputer itu di dalamnya itu apa saja gitu. Contohnya ya. Bisa dipahami ya, teman-teman ya? Oke, Aman, Pak. aman ya? Oke. Ini cara belajarnya seperti itu. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Mm-mm. Mbak siapa nih? Kiza Pak. Iya, Mbak Keisha. Kan dari semester 2 atau 3 itu kan kita pilih sendiri tuh ya Pak ya, mata kuliahnya. Nah, mata kuliah itu kita bisa dapat semuanya nggak ya Pak? Atau hanya yang kita pilih aja? Kamu dari mana, Mbak Keisha? Elvan apa enggak? Enggak, yang Oh, dari enggak. biasa. Biasa. Nah, ini kamu harus ini nanti di setiap semester itu ada ininya, kurikulumnya yang kamu ambil. Gitu. Nah, di semester depan nih contoh. Kalau ini kan teman-teman nggak KRS, artinya nggak melakukan KRS, dibantu oleh akademik KRS-nya. Nah, baru nanti di semester 2 nanti Mbak Keisha mengambil database, pemrograman web, pemrograman objek, jaringan komputer, sistem operasi, sama introduction to management. Nanti dipandu KRS-nya bareng-bareng biar nggak bingung. Jadi dapat semuanya ya Pak ya? Dapat semuanya. Oke, makasih Pak. Nah, ini di setiap semester itu nanti ada proyeknya 3 mata kuliah. Jadi nanti Mbak Keisha itu akan belajar bagaimana mengoneksikan database dengan pemrograman web dan ada pemrograman berorientasi objek. Tuh. Nanti ada nge-zoom-nya, diajarin cara database itu seperti ini. Jadi pemrograman web itu seperti ini, berbentuk project. Jadi UTS UAS-nya itu bukan jelaskan konsep database, itu enggak. Jadi langsung project. Nanti kamu presentasikan. Waktunya kan kurang lebih 4 bulan ya, yang efektif itu 4 bulan. Jadi 4 bulan itu teman-teman harus berkoordinasi dengan kelompoknya. Ada lagi Mbak Keisha? Ada Pak, kalau buat memenuhi buat belajar yang lancar kan, kalau buat program tuh perlu prosesor yang lumayan ya Pak. Minimal tuh berapa ya kira-kira ya Pak, biar bisa buat semuanya dengan lancar gitu. Oh, ini RAM-nya ya. RAM-nya sekarang itu minimal 8 GB lah. Kalau prosesornya Pak, minimal Intel berapa? Intel Core i7 itu sudah bagus, Core i3 tergantung Mbak. Kalau Core i3 misalnya, tapi yang tahun 2004 dengan Core i7 2015 ya bagus yang 2004 ini, walaupun Core i3. Tapi kalau untuk ini kan sekarang itu banyak yang versi online Mbak. Jadi walaupun laptopmu jadul gitu ya, nah ini bisa dari sini, bisa belajar Google Colabs, ada Programmis dan lain sebagainya. Jadi belajar ngodingnya sudah yang penting ada internet, ada laptop dan kamu kuat duduk gitu aja. Ngoding kan harus kuat duduk. Nah, untuk itu nanti diajarin Mbak, tenang aja ininya.
misal apa namanya nggak bisa dan lain sebagainya itu diajari. Kecuali dari Elvan Academy kan sudah belajar ngoding selama setahun, itu insya Allah sudah lancar. Gitu ya Mbak ya. Ya, makasih ya Pak. Oke, nah ini cara belajarnya seperti itu. Kemudian cara apa namanya terkait kurikulumnya gitu. Tapi kamu jangan fokus yang semester 2. Ini teman-teman fokusnya di semester 1 aja. Ini semester ini juga. Oke, nah terkait kalau akunnya misal tadi Pak Doni lupa akun, nah itu bisa menghubungin dari sekretariat atau di sini ada sekretariat. Kalau teman-teman ada kesusahan perkuliahan, nah itu bisa menghubungin namanya nanti ada perkenalan nanti Mbak Sani untuk ini dari sekretariat. Nah ini. Nah kemudian nanti teman-teman jangan sampai IPK-nya itu nggak ngerjain gitu ya, nggak ngerjain. Kalau nggak ngerjain itu, misal Mbak Keisha di semester 1 nilainya semuanya gitu ya. Ini nilainya gitu ya. Nah, artinya nanti hanya bisa mengambil 10 SKS. Gitu. Oke, nah ini kalau IPK-nya nanti IP-nya di semester itu 3, artinya bisa mengambil 20, 18, ini ada aturannya. Nilai yang nggak lulus apa Pak? Nilainya C-min. Kalau Mbak Keisha nilainya C-min itu nggak lulus, harus ngulang. Nah, kalau C, C+, B-min, nah itu sampai A+ itu lulus. Gitu. Nah, nanti inilah apa namanya akan dijelaskan lagi. Oke. Kemudian kita sudah. Nah, oke. Nyampe sini ada pertanyaan? Pak Sigit mau tanya sedikit ya. Ya, Siapa? Siapa? Pak Doni Doni. Pak. Ya, ketika nanti kita kan ada materi pembelajaran mandiri ya, yang akan kita pelajari gitu dari apa, dari tadi mungkin dari data apa yang ada di ruang mahasiswa. Nah, eh kalau kita misalnya ada pertanyaan mau diskusi dengan apa Pak Singgi atau dengan tutornya atau dengan dosennya itu lewat grup atau japri atau seperti apa nantinya? Ada grupnya, Pak. Oh, berarti ketika ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi perkuliahan itu di grup ya? Di grup. Ada Oh, grup di grup. WA-nya. Oh, oke, oke. Terima kasih. Nanti begini, kan biasa apa? Biasanya nanti akan diadakan Zoom gitu sebelum sebelum pertemuan pertama, sebelum UTS sama sebelum UAS. Ini tuh ada 3 kali kalau nggak salah. Jadi pertama itu pengenalan dosen dan lain sebagainya. Kemudian nanti kalau ada yang bertanya itu biasanya dikolek, Pak. Gitu. Siapa ada yang dari pertemuan 1 sampai misal 4 gitu. Ada sebelum UTS itu ada ini enggak gitu. Ada pertanyaan enggak, ada kesusahan enggak dalam pengerjaannya itu. Gitu. Oh, saya apa error ini dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya nanti dikasih form untuk mengisi. Jadi pas nanti nge-zoom itu di apa namanya di klaster dikategorikan. Jadi pertanyaan Pak Doni sama Bu Vera sama Pak Putra ini sama gitu ya. Udah nanti dijadikan satu dijelaskan. Oh, cara mengerjakan UTS-nya itu begini, 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 begini. Tuh, kamu harus begini, errornya begini gitu. Jadi ada ininya, pendampingannya gitu. Jadi artinya teman-teman dipastikan semuanya itu nanti bisa mengerjakan tugasnya, bisa mengerjakan UTS-nya, gitu. Bisa mengerjakan apa UAS-nya. Kira-kira begitu, Pak Doni. Oke, siap. Terima kasih Pak Singgi. Oke. Nah, nanti teman-teman juga akan nah, ini misal gini,
Pak, ada nggak teknologi gitu ya untuk saya bisa bertanya jawab? Misalkan begini ya, kalau misal nih WA, nah WA ini kan banyak nih Pak Doni. Biasanya kan kelewatan ya. Ya betul itu dia. Takutnya Apa khawatirnya ketimpa kelewatan Pak? gitu. Ini lupa. Nah, makanya dikasih Google Form. Form untuk mengkategorikan nanti dibuat video nanti di ini. Nah, contoh begini, Pak, ada nggak teknologi yang saya bisa tanya jawab sendiri? Nah, ada namanya notebook LLM. Nanti saya ajarin. Jadi materi yang ada di sini, teman-teman, materi. Nah, ini ada modul, ada video dan lain sebagainya. Itu saya masukkan di sini. Nah, ini mana nih? Jadi sudah ada notebook LLM. Jadi teman-teman itu misal tadi Mbak siapa tadi? Keisha, Pak aku bingung Pak. Bertanya ke siapa ya kalau saya nggak bisa ini gitu ya. Ada nggak teknologi AI yang sudah bisa membaca? Nah, ada ini. Ini kok muter-muter. Notebook LLM namanya. Nah, ini. Ini contoh. Aku mau belajar tentang apa namanya? Kita coba terkait tentang jaringan komputer atau saya pengen belajar tentang blockchain. Ah, ini ethical hacker misal gitu ya. Nah, ini nih. Saya pengen belajar terkait tentang jaringan komputer. Nah, ini jadi nanti materinya kamu masukin di sini, Mbak. Di sini semuanya nih. Nah, materinya di sini 1 sampai 16 gitu ya. Nah, ini bisa kamu tanya-tanya gitu ya di sini. Nah, misal jelaskan, kamu kan misal nggak ngerti tentang mikrotik gitu ya. Kamu tinggal belajar apa itu mikrotik gitu ya. Ini tinggal kamu belajar. Nah, ini dia akan mengambil jawaban dari sini. Nah, Mikrotik adalah perusahaan produsen perangkat lunak. Oh, oke. Nah, ini dia akan belajar. Artinya nggak bisa kamu misal Pak Doni bertanya, apa hukumnya puasa mokel? Gitu. Ini nggak dijawab. Gitu karena dia jawabannya itu berdasarkan dari inputan dari sumber yang kita pilih. Nah, di sini berikan tutorialnya, tutorial setting bandwidth, gitu ya. Tutorial YouTube, gitu. Ada enggak gitu? Kalau dia ada, itu ini akan dikasih, gitu ya. Nah, di sini juga ada nih. Ini sebelum saya ini. Nah, ini DHCP. Oh, apa nih? Di sini itu apa saja nih? Gitu ya. Nah, ini sudah ada rekomendasinya. Apa itu kerja DHCP statik gitu ya. Nah, ini langsung nih gitu. Jadi materi-materinya. Nah, Pak, jawabannya mungkin ada yang bertanya, Pak, bisa nggak materi-materi yang ada AI kelas itu saya download, ini ada modul, ada video, ada PPT, saya masukkan di sini, nanti saya bertanya di situ. Kalau saya nggak ngerti tentang metrik, aljabar, dan lain sebagainya, saya bertanya di situ. Bisa, teman-teman bisa. Jadi ini itu pengganti dosen. Jadi pertanyaannya langsung dengan AI di sini. Nah, ini contoh ya.
Nah, ini saya pengen, ada nggak tutorial YouTube-nya? Dia nyarinya di sini nih, berdasarkan 10 sumber. Nah, ini ada nih. Nah, jadi nanti Pak Lada enak belajarnya. Oh, nyeting internet di sekolahan saya, gitu ya. Bagaimana internetnya itu kepala sekolah saya kasih 5 MB. Di ruangan guru saya kasih kenceng 10 MB. Nah, ini untuk di setiap kelas itu saya kasih internetnya 2 MB, 2 MB. Nah, ini di sini nih, tinggal apa saja sih apa cara-caranya. Nah, ini bagaimana misal untuk misah jalur, bagaimana yang sering main game, streaming, untuk Zoom dan lain sebagainya. Nah, ini di sini. Tinggal ngeklik aja nih. Klik. Nah, ini nanti akan apa namanya? Ke YouTube-nya. Nah, ini. Nah, ini kan muncul nih di sini. Nah, jadi eranya sekarang itu bukan kayak kita ini muncul ya. Bukan kayak kita waktu SMA, SMK kita dicekokin untuk belajar, gurunya nerangin di depan, disuruh maju, itu enggak. Jadi sekarang itu namanya student center learning. Jadi pembelajarannya itu berpusat kepada siswa. Jadi kalau Pak Laada ngajar itu sudah enggak musim itu menjelasin di depan. Jadi mahasiswanya dikasih materi, nanti pas di ruangan itu mengerjakan tugas, mereka presentasi, dia mengerjakan tugas dan lain sebagainya, diskusi. Jadi bukan guru yang apa namanya berbicara di depan gitu. Nah, ini seperti izin Pak. Di sini tidak berlaku kayaknya karena pedalaman ini aduh repot sekali. Iya, repot. Nah, itu nanti dikembangkan oleh Pak Laada. Dikembangkan di sana seperti apa? Menggunakan teknologi. Walaupun nanti kan di pedalaman, tetapi karena fondasi dasarnya lemah jadi nanti kita belajar, Pak. Kita ciptakan internet offline. Jadi siswa belajarnya, jadi nanti Pak Lada nyari YouTube, modul file dan lain sebagainya. Nanti di sana dijadiin internet offline, nggak usah ada internetnya, nggak usah ada Zoom-nya. Nanti kita buat. Nah, contoh, wow, ini lagi ya. Aku pengen melihat bagaimana sih jalur belajar tentang jaringan komputer. Nah, di sini nih, ini muncul di sini. Nah, ini panduan belajarnya seperti apa sih? Nah, di sini. Nah, teman-teman, ini namanya mind mapping. Ya. Nah, ini pendahuluan, konsep dasarnya ada sejarah mikrotik. Nah, didirikan 96, lokasinya di Latvia, pendirinya ini motonya adalah ini. Ini biar saya klik, Pak, bisa nggak ini saya klik? Bisa. Nanti dia akan muncul di sini. Nah, jadi kamu bisa bertanya dari di sini nih. Ini muncul bagaimana ininya. Ini akan tanya jawab di sini. Nah, jadi ini itu kesimpulannya. Jadi ini cara era baru untuk belajar. Jadi teman-teman itu bisa merangkum pertemuan 1 sampai pertemuan sebelum UTS itu di sini, dan kamu bisa tanya jawab. Sini. Ada YouTube-nya, dan lain sebagainya. Nanti kita ajarin era baru cara belajar menggunakan si notebook LLM. Ini gratis ya teman-teman ya. Seperti ini contoh belajarnya. Nah, kalau Pak Doni juga bisa. Wah, ini kan aku menjadi ketua divisi. Aku mau ada sosialisasi terkait peraturan baru
di perusahaan saya. Ya udah masukin di sini semuanya, jelaskan, kirimkan linknya ke anak buahnya, pegawainya. Kamu tanya-tanya di situ, peraturan terbaru itu apa? Gitu. Kalau mau naik jabatan ini harus ini. Nah, ini di sini itu semuanya seperti itu. Jadi kalau di kami di UIC, kalau ada sosialisasi atau apa gitu ya dari kementerian gitu, ya udah masukin di sini YouTube-nya, sosialisasinya. Nanti si dosen-dosen, tenaga pendidik itu belajar sendiri di sini. Bisa tanya-tanya. Ini yang direkomendasikan oleh AI. Ya. Gitu. Nah, ini banyak. Ini ada apa namanya catatan-catatannya. Misal kalau saya pengen mencatat, nah ini bisa di sini. Jadi Mbak Kaiza juga bisa nyatet di sini. Nah, ini banyak. Nanti kita ajarin yang kayak gini yang seperti ini kita akan ajarin. Sama saya kalau nggak ngerti, ya udah saya mau misal ini aku mau belajar tentang bagaimana belajar tentang mengatur gaji bulanan gitu. Saya masukin aja di sini. Gitu. Saya bisa belajar di sini gitu ya. 6 gaji karyawan karena aku punya bagaimana aku pengen kaya gitu. Contoh ya. Nah, ini di sini nih. Bisa teman-teman dibuat seperti ini juga. Jadi PPT itu diringkas, modulnya itu diringkas seperti ini. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini bisa dibuat seperti ini. Jadi kita itu simpel belajarnya. Gitu. Ini dari YouTube. Kalau aku malas aku ngedengerin sejam YouTube, pusing saya. Nah, bagaimana cara meringkasnya? Ya seperti ini. Ini bisa nggak Pak? Dari YouTube saya jadikan PowerPoint bisa di sini. Nah, ini seperti ini. Kalau era baru belajar itu seperti ini. Kita belajar sayang gimana sih kok aku pusing banget sih ke setiap gaji kok habis, setiap bulan gaji habis gimana sih gitu ya. Nah, ini di sini nih aku belajar. Saya masukin di sini, saya belajar terkait PowerPoint-nya dan lain sebagainya. Oh, ini strateginya seperti apa? Ada namanya single income set. Hanya mengandalkan satu sumber gaji. Nah, ini contoh aku belajar ilmu lain gitu ya. Nah, kalau pemrograman ya gampang, tinggal dimasukin aja. Ini di sini, kamu masukin, nanti muncul tuh di sini. Jadi era belajar baru itu seperti itu. Jadi tidak namanya student center learning. Jadi sudah nggak eranya kayak kita belajar di SMA, SMK itu enggak seperti itu. Eranya baru, era sekarang. Ini gampang. Nah, kamu kalau saya pengen belajar tentang apa misal, nah Pak, misal ini bisa nggak dari modul-modul itu saya buat kayak podcast gitu ya? Bisa nggak? Nah di sini, ini bisa kita buat podcast. Jadi si materi, misal saya belajar bahasa Indonesia, gitu ya, nanti atau belajar pemrograman, sama, dan tatein yang berarti ini saya masukin, ini bisa nggak saya rangkum, dijadikan kayak podcast, kayak Deddy Corbuzier sama misal Prabowo, begini, ini biar saya cari ringkasannya. Nah ini tinggal mengatur atau menempatkan. oh jadi bersama dan mengatur. Betul, jadi intinya sintaksis itu bukan sekumpulan aturan rumit buat ngukum orang yang salah ngomong. Kayak guru bahasa Indonesia lagi marah-marah gitu ya. Nah iya, bukan gitu. Sintaksis murni itu cuma seni. Nah ini kedengeran nggak tadi Mas Mbak ininya, apa namanya, suaranya? Benar. Nah, Benar Pak, keren. jadi Pak Doni begitu, udah sosialisasinya kan nggak usah dikumpulin. Nggak usah dikumpulin di ruangan, dijelasin nih. Cari, tak kasih. Pak, mohon maaf, tapi kan itu kemarin yang pakai video YouTube kan kebanyakan pribadi ya Pak. Maksudnya dibikin pribadi nggak?
Nggak, kalau dicek di YouTube-nya tuh nggak ada gitu. Oh ini Itu kemarin, bisa diakalin, nanti diajarin. iya itu gimana Pak? Nanti Kemarin saya diajarin. nyoba di situ belum bisa. Nah itu Nanti, ya ada waktu. nanti diajarin. Sama nanti kita dapat itu nggak Pak? Email, student mail gitu nggak? Oh nanti dicek ya, tapi untuk saat ini belum ada. Oke, nah ini nanti bisa seperti ini. Nah, oke, kemudian bisa nggak saya buat infografis gitu ya. Nah, ini bisa dibuat infografis. Contoh-contohnya dan lain sebagainya. Ini banyak ya. Ini nanti akan kita latihkan belajar seperti ini. Bagaimana ngeprom? Ini kan harus ngeprom ya. Bagaimana teman-teman itu ngeprom kok bisa ada 2 sumber. Mbak Keiza kok nyoba kok hanya satu orang aja yang menjelasin gitu ya. Nah, ini ada perintah khususnya di sini. Nah, ini contohnya. Mungkin menjelaskan step by step, gunakan bahasa yang mudah dimengerti untuk 2 speaker. No jargon, fun, dan interaktif. Nah, itu baru itu muncul kayak tadi. Tapi kalau teman-teman hanya ini nggak bisa. Nah, ini aku pengen jadi latihan, ada latihan tersendiri. Nah, ini apa sebutkan? Nah, ini benar apa salah gitu ya. Nah, ini bisa kayak kuis di sini. Ada laporan, ada kartu tanya, ada tabel data dan lain sebagainya. Nanti kita ajarin. Nah, di sini juga ada ya riset cepat. Nah, riset cepat itu misal saya saya akan buat notebook. Saya ingin mencari riset cepat, misal pemrograman dasar Python, gitu ya. Kamu belajar namanya bahasa pemrogramannya Python. Ini tinggal diklik, ini akan mencari sendiri riset dia. Yang ada di internet itu dicari semuanya. Jadi eranya sekarang itu sudah ini ya, keren ya. Nah, ini di sini nih. Nah, ini tinggal nih ada sumber 7 berita lainnya nih. Nah, ini belajar ya. Udah, tinggal diimpor aja di sini. Klik. Nah, udah. Nanti akan muncul di sini terkait belajar Python, belajar bahasa pemrograman. Ini nunggu ya. Jadi nanti ada prom-promnya sendiri itu, bagaimana kita riset, bagaimana kita bertanya di sini itu ada. Izin Pak. Oke, sorry, barusan ada telepon. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini contoh nih. Ya. Nah, ini kan aku mau belajar Python gitu ya. Nah, ini misal tadi ya. Tadi kan ada mata kuliah struktur data gitu ya. Nah, struktur data Python. Nah, ini apa sih? Misal belajar ini ya. Jelaskan apa itu struktur data, itu misal ya.
Ini langsung dijawab. Nah, oke ya. Nih, struktur data adalah cara menyimpan, mengelola, mengumpulkan data. Oh, oke. Oh, ternyata struktur data itu ada tuple, ada list, dictionary. Nah, oke. Nah, misal saya pengen apa contoh tuple ini ya. Contoh apa ini? Nah, ini tuple. Nah, nanti akan iniin semuanya. Nah, di sini kan ini oh contohnya seperti ini. Misal aku mau YouTube, ada enggak gitu ya tutorial YouTube-nya. Saya pengen belajar misal bahasanya seperti itu. Nah, ini kalau di sini nggak ada tutorial YouTube-nya ya nggak ada gitu ya. Nah, dia di ini di belajar ini. Nih. Saluran video YouTube, oh namanya petani kode. Nah, belajar mandiri via coding studio. Nah, di sini nih Elementor dan lain sebagainya. Nah, kalau nggak ada di sini nggak ada YouTube-nya, kamu tanya YouTube ya juga nggak bisa. Jadi kamu bisa belajar di sini. Nah, apa perbedaan antara list dan tuple? Jadi artinya materi-materi yang tadi itu bisa kamu masukkan di sini dan kamu belajar. Nah, oke. Nyampe sini ada pertanyaan. Saya habis Kalau ini. cara masukkan materi, Pak. Oh, nanti ada pelatihannya, Pak. Ya, Kalau ya. ada. Nah, kayaknya habis lebaran ya. Soalnya saya besok udah pulang kampung. Gitu. Nanti ada tutorialnya bagaimana cara belajar dari sini. Nah, ini contohnya. Nah, ini bisa di sini sebetulnya, Pak. Di sini bisa menambahkan file, draft, dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini cukup ya, teman-teman ya. Nah, itu sedikit gambaran terkait apa cara belajarnya kita. Jadi kita mau nggak mau harus menggunakan teknologi untuk belajar, membantu kita. Jadi untuk nanti Pak Putra, Pak Doni, sama Bu Vera, sama Bu Yani, nanti ini akan di apa namanya habis Lebaran ya Pak Doni ya. Ya, Pak. Siap, Nah, Pak. Ditunggu kabarnya aja, Pak. ini mudik dulu besok. Siap. Nanti jangan ini ya, Pak Doni WA saya nanti. Pak ini gimana ini? Tenang terus, Pak. Libur. Siap. Balik kapan, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Besok, Pak. Enggak, maksudnya sampai kapan, Pak? Oh, saya baliknya tanggal 30, tapi kan setelah Lebaran itu kan bisa. Oke. Siap. Jadi infoin aja, Pak. Ya, siap. Nah, mungkin ini ada Pak Dadan ini. Selamat datang Pak Dadan. Halo? Oh, enggak. Ya, Pak Singgi. Mungkin ada arahan dari Pak Dadan. Ya, ini sebelum mahasiswa batch saya... 10 ya, mahasiswa baru ya di prodi kita, Pak Singgi. Tadi sudah disampaikan penjelasan dari Pak Singgi mengenai mata kuliah yang akan ditempuh ya, akan dipelajari di semester ini. Memang di batch 10 ini mata kuliah secara spektrumnya sama, tetapi secara strukturnya ada berbeda gitu karena kita menerapkan capstone project sehingga beberapa mata kuliah nanti mini project
sehingga nanti berimbas kepada beberapa mata kuliah tersebut. Nah, ini yang sedang kita terapkan, maka memang kita akan memenuhi di kurikulum outcome based education ini termasuk praktikumnya dan capstone project tersebut. Jangan lupa nanti untuk diskusi ya, ada di dalam forum AI Class, kemudian juga ada di grup grup mahasiswa angkatan, termasuk nanti ada grup per mata kuliah gitu. Jadi jangan sungkan untuk menyampaikan segala pertanyaan ataupun yang lainnya ke kami gitu ya, ke para dosen, ataupun nanti bisa melalui sekretariat prodi dulu. Nanti sudah ada nomornya barangkali di dalam grup ya, di angkatan 10 nanti ada nomor sekretariat, bisa menanyakan mengenai layanan akademik dan sebagainya, jadwal dan sebagainya ke nomor sekretariat tersebut gitu. Terus jaga semangatnya, ini baru pertama perkuliahan dan masih beberapa semester ke depan gitu ya, sehingga harus dijaga semangatnya dimanapun berada. Yang penting kita bisa terkoneksi, terhubung di perkuliahan ini dengan baik gitu. Saya yakin mahasiswa bisa menjalankan perkuliahan ini dengan baik, tentunya diiringi dengan semangat dan menghasilkan hasilnya yang terbaik. Jangan lupa IPK, IP setiap semesternya harus dijaga karena supaya nanti di akhir bisa lulus lebih cepat gitu ya dibanding dengan yang lainnya. Yang selalu saya sampaikan bahwa masuk ke kampus ke UIC ini bersama-sama nih satu angkatan ada lainnya, maka nanti ketika wisuda pun harus bersama-sama lagi, jangan ada yang tertinggal gitu. Maka harus saling semangati, harus saling mengingatkan ketika ada tugas ataupun kegiatan yang lainnya. Silahkan aktif di berbagai kegiatan student union gitu ya, di UIC ataupun di organisasi sekitar. Jangan lupa selalu bangga dengan menyandang status mahasiswa di program studi informatika Universitas Cita Indonesia begitu. Saya rasa seperti itu Pak Singgi ya untuk pertemuan hari ini. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat Idul Fitri ya, 1 Syawal nanti sebentar lagi 1447 Hijriah. Semoga semua diberikan keberkahan, kemudian selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk menempuh pendidikan di Universitas Cita Indonesia. Salam dari kami, dari keluarga besar program studi informatika. Ada para dosen dan juga dari sekretariat program studi informatika. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dadan. Baik, terima kasih Pak Dadan atas arahan terkait untuk mahasiswa BED 10. Ini mohon maaf, saya ada agenda lagi bis ini. Nanti kalau ada kebingungan di grup aja ya, teman-teman. Mungkin dari saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.